Pati bersama Mbah Sani. Seorang nenek dari Desa Ngemplak Lor RT 4 RW 2 Kecamatan Margoyoso, Sani, berjalan kaki mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pati pada Jumat 7 Januari 2023 untuk menuntut keadilan. Ia mengadu setelah kalah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pati atas sengketa tanah dengan tetangga satu desanya. Di gedung DPRD, Sani diterima oleh Wakil Ketua 2 DPRD Pati Hardi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Pati Irianto Budi Utomo. Turut hadir pula Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Ari Wahid. Tidak datang sendiri, Sani juga turut didampingi kuasa hukumnya Sukarman. Sukarman di hadapan DPRD Kabupaten Pati menceritakan, semula Sani memiliki sebidang tanah seluas 800 meter persegi beserta rumah yang telah ditempati kurang lebih 30 tahun. Bukti kepemilikan, Sani mempunyai akta jual beli dan sudah bayar pajak tanah setiap tahunnya. Hingga suatu ketika ia digugat oleh tetangganya yaitu Srigati, Haryati, Haryanto, dan Haryatun yang mengaku adalah pewaris dari tanah yang ditempati Sani. Para penggugat mengaku tanah tersebut adalah tanah milik ayah mereka yang bernama Kahar. Akhirnya di persidangan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pati nomor 42/PDT-G/2017/PN-PTI, tergugat Sani dinyatakan kalah. Dalam putusan pengadilan, tanah beserta rumah yang ditinggali Sani masuk menjadi bagian dari sertifikat hak milik nomor 320 atas nama Kahar. Akibat dari putusan tersebut, pihak pengadilan dalam waktu dekat akan melakukan eksekusi pengosongan lahan. Saat diwawancarai wartawan, Sani mengaku tidak paham dengan prosedur hukum di pengadilan sehingga ia hanya datang ke pengadilan tanpa didampingi pengacara dan membawa bukti administrasi seadanya. Berbeda dengan pihak penggugat yang membawa pengacara dan dokumen lengkap yang diduga asli. Dengan datang ke DPRD Pati, ia mengharapkan agar dibantu menyelesaikan sengketa yang dialaminya, terlebih agar tanah serta bangunan bisa ditempati seterusnya. Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Pati menjanjikan akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Dalam pertemuan tersebut diputuskan 3 langkah lanjutan. Pertama, Wakil Ketua 2 DPRD akan mendatangi Pengadilan Negeri Pati untuk meminta peninjauan kembali atas kasus yang menimpa Sani. Kedua, kuasa hukum Sani akan bersurat kepada Bawas Mahkamah Agung mengajukan eksaminasi, yaitu dengan menelaah apakah putusan Pengadilan Negeri Pati yang menyatakan Mbah Sani bukan pemilik rumah yang ditempati sesuai dengan koridor hukum atau tidak. Dan ketiga, DPC Gerindra akan menyampaikan materi khusus sengketa dari kuasa hukum Sani kepada perwakilan Partai Gerindra di Komisi 3 DPRD RI untuk pengawalan di lembaga yang lebih tinggi. Mengunjungi DPRD Pati bersama Mbah Sani. Hari ini kita ke DPRD Pati dan berharap DPRD Pati itu melaksanakan fungsi pengawasannya berkaitan dengan mekanisme sengketa tanah. Kebetulan Mbah Sani ini adalah korban dari sebuah mekanisme penerbitan hak atas tanah yang menurut saya banyak hal yang dievaluasi. Pertama, saya informasikan bahwa Mbah Sani ini sudah punya akta jual beli, sudah membayar pajak per tahun. Namun demikian ada warga lain yang kemudian melakukan gugatan di pengadilan dan tanah pembelian dari Mbah Sani ini masuk menjadi bagian dari sertifikat penggugat. Ini sudah inkrah dan terancam sebenarnya. Pengadilan Negeri Pati sudah melakukan unmanning, memperingatkan supaya Mbah Sani ini mengosongkan lahannya. Maka dari itu kita hadir ke sini kepada DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap BPN dan membuka soal bagaimana sejarah tumpang tindihnya antara tanah Mbah Sani dengan tanah milik orang lain yang sama-sama mempunyai sertifikat hak milik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya minta nanti dari Komisi 3 DPR RI ataupun DPRD untuk melakukan pengawasan juga. Karena saya mengirimkan surat rencana besok Senin ke Mahkamah Agung, ya, khususnya ke Bawas Mahkamah Agung. Untuk apa? Untuk Bawas Mahkamah Agung itu melakukan eksaminasi atau menelaah apakah putusan pengadilan negeri yang mengalahkan Mbah Sani kemarin itu sudah sesuai dengan koridor hukum atau tidak. Ini tidak mempengaruhi peradilan, tetapi ingin membuka kepada publik bahwa Mbah Sani ketika digugat
itu tidak ada advokat yang mendampingi, sehingga kemudian tidak mengajukan saksi-saksi ataupun alat bukti tertulis. Kita prihatin karena Pengadilan Negeri Pati itu ada posko bantuan hukum secara cuma-cuma. Kenapa kemudian tidak direkomendasikan kepada posko bantuan hukum di pengadilan? Itu yang kita sayangkan. Terkait eksekusi pengosongan tanggal 11 itu ada upaya untuk penundaan nggak Pak? Nah, kita berharap kita bikin surat ke pengadilan, kita minta kepada DPRD juga untuk melakukan penundaan terhadap eksekusi putusan pengadilan negeri. Kenapa ini lakukan? Karena kita sedang dalam proses pengajuan memori peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Paling tidak menghormati proses memori PK yang kita lakukan, sehingga kita berharap eksekusi ditunda. Kupun Mbak ceritanya Mbak. Karena kula niku ajeng diusir, kula ketantok, kula tumbas, kula panggoni. Pun pinten tahun Mbah jenengan teng mriku Mbah? Kan 3 dosa. Muncul. Terus yang badhe mendhet niku sinten Mbah? Tanahe. Ya semutan di tanggone kula. Berarti kekarepane jenengan pripun tetep Di mboten kantor. Dari Pati, Mo Anwar Mitra Pos melaporkan.